Uli masih bergeming, berkutat dengan pikirannya sendiri, mengabaikan Arya yang berbaring di atas kasur. Pria itu menunggu umpan balik dari sang lawan bicara. "Uli," panggil Arya sedikit berteriak setelah tidak mendapat respon. Hampir 5 menit wanita itu berdiri mematung setelah mendengar perkataan suaminya. Raut wajahnya berubah-ubah, pikirannya berkelana, mencari cara sebaik mungkin agar Arya bisa mencintainya. Kenapa?" tanya Uli gelagapan. Kaget itu menyerang dirinya, kala ia sedang asik dengan pemikirannya sendiri, menyusun strategi yang akan membuat Arya menjadi miliknya sepenuhnya. Saat bayangan akan strategi itu mulai muncul, tiba-tiba teriakan Arya menghancurkan segala imajinasinya. Bukan begitu," jawab Uli. Pikiran yang semakin tak menentu kala posisinya sekarang berdekatan dengan Arya. Belum lagi seluruh pemikirannya kembali normal, kini giliran hatinya yang dibuat berdegup kencang akibat Arya berada di depannya. "Lalu?" tanya Arya dengan senyum menyeringai. Kedua lengannya memegang pinggang ramping sang istri. Jika di awal pernikahan Uli terlihat begitu suka menggoda Arya, tapi kini giliran Arya yang menggoda Uli saat wanita itu sudah berjanji tidak akan menggoda lagi. Sebenarnya bagi Arya tantangan ini tidak terlalu penting. Menurut pria itu, cinta bisa datang karena terbiasa. Cinta bisa hadir karena bertemu setiap hari. Cinta itu seperti sebuah rahasia. Tidak ada satupun yang tahu kapan muncul. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan kapan, di mana dan dengan siapa akan jatuh cinta. Tapi, kalau tidak hati-hati, cinta juga bisa menjadi sebuah benda tajam yang mampu menghancurkan segalanya. Namun, setelah melihat kegigihan istrinya malam tadi, membuat Arya kembali memikirkan tantangan sesuatu yang dikatakan kemarin. Tidak ada salahnya mencoba, lagi pula mereka adalah pasangan suami istri yang sah. Tidak ada yang salah jika dia membantu istrinya untuk membuatnya mencintai Uli. "Apa kalau aku berhasil membuatmu jatuh cinta? Kita akan tinggal bersama seperti pasangan suami istri umumnya di kota nanti?" tanya Uli gugup. "Iya," jawab Arya mantap, karena dia memang tidak bisa tinggal berlama-lama di desa ini. Dan kodrat istri sudah pasti ikut suami. Tempat tinggal Arya sesungguhnya adalah di kota. Berbagai tanggung jawab menantinya di sana. Hobi traveling terpaksa harus membuatnya terperangkap sedikit lebih lama dari jadwal yang sudah dibuat. Sudah kuduga, entah apa yang membuat wanita ini terlalu menyukai kota, Arya berucap dalam hatinya. "Apa kamu benar-benar yakin dengan tantangan ini?" tanya Uli. Pasalnya Uli terlalu percaya diri bahwa dia bisa membuat Arya mencintainya dalam waktu 99 hari. Bahkan kurang dari 99 hari. Jawab Arya santai. "Baiklah, kapan akan kita mulai?" tanya Uli tersenyum simpul. "Bagaimana kalau hari ini?" "Baiklah, kita mulai hari ini." Sebuah jabat tangan antara kedua belah pihak menjadi salah satu pertanda bahwa tantang itu baru saja dimulai. Setelah itu Arya keluar, Uli merias diri. "Bang," panggil Uli. Uli membuka pintu kamar. Setelah ia selesai merias diri, barulah wanita itu berniat mencari suaminya. Tidak ada siapapun di luar sana. Kamar Uli yang berhadapan langsung dengan ruang keluarga terlihat begitu kosong. Tidak ada jejak Arya di sana. Bahkan harumnya pun tidak tertinggal. "Bang!" Suara panggilan itu terdengar naik 1 oktav. Sepertinya kesal datang, merasuk kalau wanita itu sudah lelah mencari hampir ke seluruh ruangan. Namun, tidak menemukan suaminya. Sudah seperti akan mengeksekusi Arya yang sedang selingkuh saja kalau begini.
Bang Arya, panggil Uli sekali lagi. Namun, tetap tidak ada jawaban. Kemana perginya dia? Tanya Uli dalam kesendiriannya. Lelah mencari di dalam rumah, Uli memutuskan pergi ke Teresa belakang. Berharap menemukan suaminya di sana. Biasanya di jam-jam segini Arya mau duduk bersama Luhut sambil minum kopi. Arya Wiraguna, teriaknya lagi, memecahkan keheningan, memporak-porandakan seisi desa. Suara teriakan wanita itu menggema, menggelegar mengalahkan petir yang menghantam bumi. Sebuah strategi pertama akan ia mulai, hari pertama ini harus berhasil. Jika hari pertama berhasil maka, hari-hari selanjutnya akan berjalan dengan lancar juga pikirnya. Namun, akibat tidak menemukan Arya membuat kesal serta emosi menjalar di hati dan pikirannya. Wanita itu bahkan tidak sadar apa yang telah terjadi karena teriakannya. Kenapa teriak-teriak? Tanya bapak berjalan menghampiri putri bungsunya sambil mengusap-usap telinga. Pria tua yang selalu memakai sarung belalai gajah berdiri itu datang dari arah pekarangan belakang rumah, lah sedang memberi makan hewan ternak saat putrinya berteriak. Teriakan putrinya yang hampir sama dengan sang istri membuat para hewan di peternakan ngambek. Apalagi sapi mahal yang baru tiba beberapa hari lalu. Bahkan riak mata air saja sampai terhenti saking kagetnya. Tiba-tiba saja para ternak berhenti makan. Berkumpul di sudut kandang. Mereka seolah saling menguatkan satu sama lainnya, kala gempa bumi akan tiba. Aku kesal. Hampir 1 jam menunggu Bang Arya tapi, dia tidak ada. Ku cari kesana kesini juga tidak ada, kata Uli menghentakkan kakinya ke bumi. Perasaan dulu saat mamakmu hamil kamu. Dia tidak pernah mengkonsumsi toa masjid. Lalu mengapa suaramu bisa seperti ini? Gerutu bapak tanpa peduli ocehan putrinya. Sudah berapa lama kamu jadi suamiku? Tanya mamak yang entah sejak kapan sudah berada di situ. Sayang, panggil bapak terbata-bata. Terkejut, takut. Dua hal itu kini dirasakan oleh pria tua itu. Terkejut karena tiba-tiba sang istri datang. Takut akan ucapannya didengar. Bisa-bisa maju kena, mundur juga kena. Tidak ada sayang-sayangan. Aku tanya sudah berapa lama kamu jadi suamiku? Pertanyaan tersebut diajukan dengan nada yang hampir sama saat Uli berteriak tadi. Ti 35 tahun, jawab bapak lirih. Pria tua dengan status suami satu-satunya dari mamak Uli itu menunduk. Enggan menatap sang istri. Jantungnya berdegup kencang. Mengalahkan anak ABG saat pertama kali pacaran. Kenapa menunduk? Atau jangan-jangan kamu lupa kalau besok adalah hari ulang tahun pernikahan kita? Tanya mamak semakin sinis. Tangannya sudah bersedekap di bawah dada. Jadi dia bertanya bukan karena marah atas ucapanku pada putrinya tapi, karena hari jadi pernikahan kami. Memangnya tanggal berapa hari ini? Ah, bagaimana aku bisa lupa jika besok adalah hari terpenting bagi kami. Kalau lupa begini bisa-bisa puasa 1 minggu si Ucok nanti. Pikirnya. Kenapa diam? Tanya mama kembali kala tidak mendapat respon dari sang suami. Bapak yang sedang berkutat dengan pikirannya tiba-tiba kaget. Konsentrasinya terpecah. Oh, aku tahu jawabannya. Kamu pasti lupa hari ulang tahun pernikahan kita, kan? Raut wajah garang wanita tua itu semakin menjadi-jadi. Bahkan dia sudah mengambil posisi untuk beranjak pergi. Tidak sayang. Aku sama sekali tidak lupa. Bahkan aku telah menyiapkan kado terindah untuk 35 tahun kebersamaan kita dalam bahtera rumah tangga. Bapak menahan tangan istrinya sebelum melontarkan kalimat tersebut. Kalimat yang tanpa sadar akan membawa masalah nantinya. Apa kamu serius? Tanya mamak dengan mata berbinar-binar.
Hilang sudah kesal dan amarah yang memenuhi hati serta pikirannya. Berubah dengan pikiran hadiah apa yang akan diberikan suaminya besok. "Iya, aku sangat serius," kata bapak dengan penuh kepastian. "Matilah aku. Bagaimana bisa mulut ini berbicara seperti itu? Bagaimana aku bisa mencari hadiah dalam satu hari? Kenapa aku ceroboh sekali?" Tak henti-hentinya pria tua itu mengerutui dirinya atas ucapan yang sama sekali belum bisa dia pertanggungjawabkan. "Ah Bapak Uli, kamu romantis sekali. Apa tahun ini aku akan mendapatkan berlian yang kuincar di toko Sitogar?" tanya Mamak. Suaranya sungguh berbeda dari sebelumnya. Jika tadi suara wanita tua itu terdengar begitu tegas dan lantang, kini suaranya mengalun berirama dan terdengar sangat lembut. "Sudah stop!" teriak Uli yang sejak tadi berdiri mematung memperhatikan tingkah kedua orang tuanya. "Kenapa? Jangan bilang kalau kamu iri," tanya Mamak bergaya meledek putrinya. "Aku tidak iri. Aku kesini untuk mencari suamiku. Bukan untuk melihat tingkah konyol kalian berdua," katanya semakin kesal. "Makanya mulai hari ini belajarlah untuk bangun pagi. Belajarlah untuk memasak agar suamimu tidak pergi mencicipi makanan wanita luar," Mamak berkata dengan penuh penekanan. Pasalnya pagi ini saat perut Arya berontak untuk diisi makanan, Mamak tidak masak. Uli yang menjadi istri Arya sampai hari ini pun belum pernah menyiapkan sarapan suaminya. Apa maksud dari perkataan Mamak?" tanya Uli sedikit gugup. Jika mendengar wanita lain selalu ada ketakutan dalam dirinya. Takut Arya meninggalkannya dan dia akan menjadi janda. "Layani suamimu dengan baik agar dia tidak kelayapan. Apalagi sampai tergoda ikan tetangga." Perkataan Mamak semakin membuat pemikiran Uli berkelana. "Tidak, tidak. Arya Wiraguna adalah suamiku yang dikirim tanpa sengaja oleh Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang boleh merusak hubungan kami," Uli berkata dalam hatinya. Uli menggelengkan kepala sekuat yang ia mampu. "Kenapa kamu?" tanya Mamak menepuk bahu putri bungsunya itu. "Tidak," jawab Uli cepat. "Ma, sebenarnya Bang Arya pergi kemana?" tanyanya dengan wajah memelas. "Tadi si Arya pergi bersama Luhut ke warung sarapan pagi di Jung Jalan sana." "Jelas Mamak. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kenapa harus mengacaukan pikiranku?" tanya Uli ketus pada kedua orang tuanya. "Dasar anak kurang sopan. Bukannya mengucap terima kasih malah marah-marah tidak jelas." Saat mendengar perkataan Mamak, Uli langsung lari dengan jurus 1000 bayangan agar tidak kena jewer. Dia tahu dia salah. Dia yang bertanya malah dia yang nyolot. "Untung saja aku bertemu Mamak dan Bapak tadi. Jadi aku tahu hal apa yang benar-benar akan aku lakukan di hari pertama ini." Senyum mengembang di pipinya. Dulu saat ia gemar menonton FTV, Uli ingat bahwa ada yang mengatakan bahwa cinta bisa hadir karena rasa masakan. Daripada Arya mencicipi makanan yang terbuat dari tangan wanita di luar sana, lebih baik Uli sebagai istri akan memasak makanan sendiri untuk suaminya. "Ah, manis sekali. Kamu memang pintar, Uli," kata Uli membanggakan dirinya yang belum berjuang.